Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Di sini kita juga punya dua reaktor, yakni air equilibrium atau reaktor keseimbangan dan reaktor CHIPS. Nah, bagaimana bedanya? Reaktor equilibrium ini dihitung berdasarkan kesetimbangan kimia. Reaksi kimianya dihitung berdasarkan kesetimbangan kimia atau hukum aksi massa, dan juga sekaligus mempertimbangkan kesetimbangan fase. Kalau kita minta ya, atau kita pilih. Bagaimana kesetimbangan dihitung? Jadi reaktor akan menghitung komposisi keluar sebagai komposisi setimbang. Atau konversinya adalah konversi setimbang. Bagaimana dia dihitung? Komposisi atau konsentrasi itu akan dihitung berdasarkan nilai K pada kondisi yang bersangkutan. Pada P dan T tertentu yang dipilih, maka K akan dihitung. Dihitung dari mana? Dari CHIPS energi yang ada. Kadang-kadang data konstanta kesetimbangan reaksi kimia K ini untuk reaksi-reaksi tertentu sudah ada datanya. Kita bisa mencari, mungkin ada di jurnal, paten, atau suatu database. Nah, K-nya di sana sudah tertentu untuk reaksi tertentu. Nah, kita bisa pakai itu. Kita bisa masukkan, biasanya K akan diolah dari data eksperimen, nanti dinyatakan sebagai fungsi dari suhu. Untuk reaksi cairan atau fase cair. Tapi kalau reaksinya fase gas, biasanya K akan merupakan fungsi dari suhu dan tekanan. Kalau kita tidak punya data eksperimen, maka Aspen bisa menghitung berdasarkan CHIPS energinya. Nah, kesetimbangan dianggap reaksinya terjadi secara setimbang ya, atau reaksinya sudah dianggap setimbang kalau kita tidak memberikan spesifikasi yang lain. Untuk reaktor kesetimbangan ini kita hanya bisa menggunakan kalau reaksinya diketahui, karena kita harus tahu reaksi dan koefisien persamaan reaksinya. Kesetimbangan fase diperhitungkan. Kemudian kalau ada padatan, maka dia tidak dilibatkan di dalam perhitungan kesetimbangan, dia akan langsung dimasukkan sebagai produk bawah. Kalau ada cairan, dia akan bersama-sama dengan cairan di bawah. Kalau tidak ada, maka dia akan berada di bawah. Dan yang di atas adalah produk gas. Ini skemanya, karena kita punya produk dua, ada vapor dan ada liquid. Sekali lagi, kalau padatan ada, dia akan masuk ke bawah. Nah, di semua model reaksi, nanti Aspen akan melakukan pengecekan terkait dengan neraca atom. Di sini akan dicek apakah persamaan ini dipenuhi. Persamaan ini menyatakan bahwa jumlah atom dari masing-masing reaktan dan produk itu akan
sama dengan 0 dengan syarat bahwa tadi koefisien untuk reaktan itu negatif, koefisien untuk produk itu positif. Dia akan melakukan pengecekan apakah persamaan ini dipenuhi. Kalau tidak, kita akan diberitahu bahwa neraca atom masih salah. Nah, ini contoh yang nanti akan kita gunakan di aspeknya. Kita skip aja. Nah, berikutnya apa itu reaktor CHIPS? Reaktor CHIPS ini bisa kita pakai untuk mempredik atau mensimulasikan suatu reaksi di mana kita bahkan reaksinya tidak tahu. Kita tidak tahu reaksinya seperti apa, dan kita tidak tahu bagaimanakah koefisien dari persamaan reaksinya. Nah, tetapi di sini biasanya reaktor CHIPS akan kita pakai untuk mengeksplor atau mencari alternatif proses dari suatu reaksi kimia, sehingga biasanya senyawanya itu diketahui. Jadi senyawanya diketahui tapi kita tidak tahu reaksinya itu seperti apa. Contohnya apa? Misalnya ketika kita ingin melakukan cracking, kita punya suatu senyawa hidrokarbon rantai panjang, kemudian kita panaskan tanpa penambahan bahan yang lain atau dengan penambahan inert saja. Maka kemudian bahan tersebut akan mengalami pemutusan ikatan atau pemecahan ikatan antar karbon sehingga dihasilkan senyawa yang lebih pendek rantainya. Nah, misalnya bahan bakunya itu cuma satu macam, katakanlah ya, suatu senyawa hidrokarbon satu, tapi setelah di cracking itu ternyata dianalisis produknya banyak sekali. Dianalisis dengan apa? Misalnya dengan GC atau HPLC atau apalah. Alatnya yang menunjukkan ternyata peak-nya banyak, yang menunjukkan bahwa komponennya banyak. Nah, kemudian kita ingin mencoba memperkirakan reaksi yang terjadi seperti apa. Nah, di sini kita bisa mensimulasikan menggunakan reaktor CHIPS. Reaktor CHIPS akan dihitung dengan cara meminimasi energi CHIPS atau memaksimasi entropi. Karena apa? Itu biasanya kelakuan alam seperti itu. Proses-proses di alam itu akan terjadi dengan indikasi seperti itu ya. Nah, sehingga kita bisa mengharapkan bahwa ada peluang dengan perilaku reaktor CHIPS kita bisa memperkirakan fenomena yang terjadi di alam. Nah, kepastian benar tidaknya sudah barang tentu hanya bisa dipastikan dengan eksperimen. Nah, misalnya kita bisa mencoba membuat simulasi pada suhu dan tekanan tertentu dengan bahan baku tertentu, kemudian kita lakukan cracking gitu ya dengan reaktor CHIPS dengan memasukkan senyawa-senyawa tertentu yang katakanlah secara logika itu akan mungkin muncul. Maka nanti akan muncul senyawa-senyawa yang baru, kemudian kebenarannya bisa kita pastikan dengan eksperimen. Nah, misalnya kita kemudian melakukan eksperimen dan ternyata reaktor CHIPS-nya itu memberikan hasil yang cocok. Nah, berarti perilaku reaktor CHIPS itu bisa kita gunakan untuk mewakili data. Nah, berikutnya kita bisa membuat simulasi pada P dan T yang berbeda. Dengan kondisi yang bisa kita rubah-rubah, kita bisa memperkirakan efeknya kira-kira seperti apa. Itu manfaat satu ya. Manfaat kedua, kita bisa mencoba tadi menebak-nebak reaksi yang terjadi seperti apa.
kita bisa pasang reaktor equilibrium, kemudian kita coba pasang reaksi-reaksi yang ada di sana, kemudian kita simulasikan. Nah, hasilnya kalau berbeda jauh, berarti model reaksinya tidak bagus atau tidak match. Nah, mungkin akan kita tambahkan reaksi-reaksi yang lain atau bahkan kita menghilangkan sesuatu reaksi. Sampai nanti suatu saat hasil simulasi antara equilibrium dengan CHIPS itu mirip. Atau hasil simulasi antara equilibrium dengan kalau kita punya data, dengan data itu mirip. Tapi ingat ya bahwa melakukan eksperimen terkait dengan reaksi kimia itu mahal harganya. Analisisnya mahal, peralatannya sendiri apalagi suhu tinggi itu bukan perkara yang mudah. Jadi dalam ketiadaan data di sini, dalam ketiadaan data kita bisa menggunakan reaktor CHIPS atau reaktor equilibrium untuk mempredik perilakunya. Kalau kita nggak tahu reaksinya, maka kita bisa menggunakan reaktor CHIPS. Kalau kita tahu reaksinya, nah kita bisa menggunakan reaktor equilibrium. Ini adalah diagram dari reaktor CHIPS. Ada umpan masuk, kemudian ada produk keluar. Nah, sekarang kan coba kita lihat di Aspen-nya. Nah, ini kita punya umpan yang sama, kemudian akan kita lakukan perhitungan menggunakan ketiganya. Nah, di sini kalau kita lihat pada masing-masing reaktor untuk di sini untuk reaktor CHIPS kita bisa membuat produknya lebih dari satu. Kemudian untuk reaktor setimbang produknya di sini minimal 2 ya. Ada 2 produk. Kemudian reaktor stoichiometry ada 1 produk atau kita boleh menambahkan water decan. Nah, dari sisi spesifikasi, reaktor stoichiometry spesifikasinya adalah kondisi operasi, kemudian reaksi. Nah, reaksinya tentu kita menyesuaikan dengan reaksi yang ada, yang kita tahu reaksinya. Kemudian koefisien persamaan reaksi harus kita spesifikasikan, dan konversi. Konversi tadi berbasis limiting reaktan. Ini reaksi 2-nya. 2C6H6 jadi C12H10 plus H2. Maka di sana koefisiennya 2. Sekali lagi bahwa secara otomatis Aspen akan mengubah koefisiennya menjadi negatif. Misalnya ini ketika kita masukkan 2, kita enter, otomatis akan dirubah menjadi negatif. Hanya itu yang bisa dispesifikasikan, karena dengan itu stoichiometry sudah cukup untuk melakukan perhitungan komposisi yang keluar dari reaktor. Jadi ada basisnya adalah apa? Konversi dari limiting reaktan untuk masing-masing reaksi. Kemudian untuk reaktor equilibrium, spesifikasinya praktis sama, kondisi operasi. Kondisi operasi bisa dipilih suhu tekanan, bisa juga spesifikasi yang lain. Kita bisa memilih duty atau vapor fraction. Kemudian kita harus menuliskan reaksi, persis seperti di stoichiometry. Ada koefisien persamaan reaksi. Bedanya di sini kita tidak memasukkan konversi, karena dia akan dihitung berdasarkan kondisi setimbang. Ini yang untuk reaktor equilibrium. Spesifikasi, kondisi operasi, kemudian reaksi berupa koefisien dan komponen yang terlibat dalam suatu reaksi. Kemudian reaktor CHIPS
spesifikasinya adalah kondisi operasi. Ini kita juga bisa memilih tekanan dan suhu, atau tekanan dan HUT, atau HUT dan suhu, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa memilih kesetimbangannya apakah kesetimbangan fase dan kesetimbangan kimia semuanya dilibatkan ataukah yang lain ya. Misalnya di sini hanya kesetimbangan fisika atau pilihan yang lain. Nah, secara umum kondisi yang lengkap adalah dua-duanya kita libatkan. Nah, di sini kita tidak memasukkan reaksi sama sekali karena memang kita tidak tahu, bahkan reaksinya tidak tahu. Nah, bagaimana hasilnya kalau kita jalankan? Ini kita buat, kita samakan dulu ya. Stoichiometry, spesifikasinya 1500/494, equilibrium, sudah sama, chip, sudah sama, oke. Kondisinya sudah sama, sudah kita jalankan, maka kita bisa melihat hasilnya. Di sini kita lihat di S5, S9, dan S8. Nih, S5, S9, S8. S5 adalah hasil dari stoichiometry. Toluennya tersisa 10% karena kita minta konversinya 90% terhadap toluen, makanya di sini 36,2. Sedangkan hasil equilibrium dan chips hasilnya akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena dihitung dengan cara yang berbeda. Yang satu berdasarkan K, konstanta kesetimbangan, yang satu berdasarkan minimasi Gibbs energy. Nah, ini kalau kita tangkap sekarang untuk ini pada 1500. Nah, bagaimana kalau kondisi operasinya saya rubah? (1200), equilibriumnya 1200, chipsnya 1200. Kita jalankan. Kemudian kan kita lihat lagi. Yang S5 di sini tetap. Di sini tetap. Nih, S5-nya sama sekali nggak ada yang berubah bandingkan dengan yang di sini. Tetapi S8 dan S9, S9-nya 1697, sekarang di sini 1709. S8-nya dulunya 106,225, sekarang 382. Jadi sama sekali berbeda. Karena apa? Kondisi operasi kita rubah. Tetapi yang S5 tetap. Karena apa? S5 tidak dipengaruhi oleh kondisi operasi karena dia hanya dihitung menggunakan konversi. Sehingga sesuatu yang tentu saja hasilnya berbeda. Nah, di sini saudara bisa menyimpulkan bahwa apa? Kalau saudara mau mensimulasikan perilaku reaktor di mana saudara tidak punya data sama sekali terkait dengan reaksinya seperti apa, maka saudara pilihan satu-satunya adalah reaktor Gibbs. Tapi kalau saudara tahu reaksi kimianya, maka saudara
bisa menggunakan reaktor equilibrium. Ini untuk senyawa-senyawa yang berat molekulnya kita ketahui, senyawanya kita ketahui. Kalau senyawanya bahkan tidak diketahui, nah tadi cuma kita punya peluang untuk menggunakan reaktor Hill. Oke ya, kira-kira itu perbedaan kegunaan dari jenis reaktor yang balance phase dan equilibrium phase. Nah, bagaimana kalau kita merancang reaktornya? Nah, alat reaktor yang kita gunakan di sini itu hanya untuk kepentingan simulasi. Kalau kita mau membuat alatnya, maka mau tidak mau kita harus melakukan desain. Nah, desain reaktor hanya bisa dilakukan dengan jenis reaktor yang berikutnya, yakni reaktor tangki berpengaduk dan reaktor pipa. Nah, kita akan bahas untuk pertemuan berikut. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.